siap, bukan kaki sini, sesuai dengan ya. Paling bagus itu kalau kita bercermin. Oh, jujur. Berikut yang dijelaskan Ibu Saina tadi pendahuluan, misalnya dalam pidato. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Ibu waktu Pak Harmoko, karena Pak Harmoko dikenal dengan hari-hari Harmoko sendiri. Termasuk orator yang diakui, saya sempat mengamati semua buku dari beliau. Karena saya menyusun masuk di panggung, itulah saya perhatikan tangannya Bapak Ibu waktu buka di lapangan goa itu. Masa ini tangan keras, tangannya keras, jadi bisa disampaikan ke anak kalau tekniknya pramuka, tekniknya pramuka keras. Waktu mulai naik panggung, sebelum dipegang mic-nya, ini tangan keras. Bisa dirasakan apa gunanya kira-kira itu. Nah, jadi anak-anak kita salah satu bisa diberitahu. Nah, Pak Soekarno pasti menghubung karena lebih banyak bagi topik dia sudah. Kalau Buya Hamka lebih banyak bentuknya, nah sementara lebih banyak lucunya. Ini menurut yang saya temukan. Saya mensetlah sejuta umat yang mencoba menggabungkan. Oke, pasang-pasang. Jadi Bapak Ibu boleh saya beritahu contoh, boleh lakukan yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Jadi bisa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas. Dan Bapak Ibu nanti kalau melatih, berikan. Biarkan anak itu pilih yang ini, lalu Bapak Ibu cermati. Ternyata ini kuping, ini kupakai, ini kupakai, kayaknya lebih bagus. Kemudian lanjutnya, tahu tua malam diriku, ini akan ngasih hadiri, bisa bersedih. Tahu tua malam diriku, ini akan ngasih hadiri. Syukur ki nagi memuji mangeri karemang Allah subhanahu wa ta'ala nasabah anne Allah niat mangka jaki nasare tubuh magasin tubuh masa lewangan kamu ya tumpah umur alaku bisa apa? Bisa juga syukur ini dan memuji mani kita memang Allah subhanahu wa ta'ala ngalandri andre aku di pemandangan andre nasari mereka umur malaka karena ya tumpah makasih. Bapak Ibu, sebelumnya tadi penghormatan itu banyak ya, bisa malah ibu pengawas, malah ibu bapak ketua, malah ibu bisa. Nah, saya masuk tadi langsung ke ujiannya. Kemudian sudah dijelaskan isinya, saya sampaikan. Ketua malah diriku nyakan asim hadir di ane pasiga pangka di dalekanta
sekre pokok laku pau mange dekat tengah diami antu para luna anak-anak dan belajar. Jadi ini bahasa Makassar seperti ya. Saya kira isinya nanti yang penting tekniknya Bapak Ibu sudah paham. Kalau lembutnya kan bisa begini. Bapak Ibu ketua Bapak Ibu punya kan ripas sikap bangga ambil minumnya tampaknya pokok laku bawa mengiri ke tengah yang diantum dasar peserta pokok laku bawa mengiri ke tengah yang diantum para luna anak-anak tak belajar. Jadi dan seterusnya Bapak Ibu niatkan latihan apa request atau nanti di sekolahnya di lombanya nanti. Iya. Jadi karena dia waktu itu naskah, kalau tidak kan nanti melalui anak-anak. Nah, penutupnya itu tadi yang disampaikan dari Guru Senat bahwa rata-rata penutup si kamajine berapi ubakat tuan asiki dasi nadasi pada yang lalu dia matu-matuna dikat asing la pipa ribatan kalian atau bicara ya billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sini saya ingin Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau menanggapi atau yang mau bicara saya silakan Bapak Ibu. Ya. Ya. Ya, silakan mau berpidato barangkali Pak Ibrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dadanda Dinjari, dalam bahasa Pandi Dadanda karena itu ada kakak kepada saya. Saya tadi menyimak dari apa yang Bapak sampaikan di depan. Dalam pembukaan itu ada suatu mimpi yang Bapak tampilkan dari kelompok yang terdahulu. Apa yang berpengaruh dalam apabila kita undeks itu. Jadi apa pengaruhnya dalam mimpi itu? Ada yang di depan buat, ada yang seperti ini. Apakah itu hanya sebagai simbol saja? Apakah itu masuk dalam penilaian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak sahabat Ibu. Yang saya sampaikan, yang saya contohkan tadi untuk Pak Harmoko ya, itu salah satu cara Pak Harmoko menghadapi masa yang begitu banyak. Saya melihat bahasa tubuh dari Pak Harmoko ternyata gemetar juga dengan masa lebih dari satu lapangan itu penuh, ada full di goa, lapangan di goa. Maka saya mencoba untuk melihat bagaimana Pak Harmoko menghadapi masa ini. Bahasa tubuhnya agak gemetar juga untuk mengatasi itu. Ya, kuatkan tangannya dengan seluruh badannya, kemudian dia akan masuk pada akhirnya. Nah, setelah mulai pendahuluan dan seterusnya, dia sudah ente bergerak ke sana kemari karena sudah bisa diatasi awal dari pembicaraan. Saya kira seperti itu. Jadi hanya untuk mengatasi sebenarnya.
namanya iya kebuta iya ada proses. Tetapi kita melihatnya hebat, ngomong. Tetapi kalau kita dekat Bapak Ibu, kita tahu bahwa masa yang begitu banyak mempengaruhi orang bekerja. Saya kira seperti itu. Masih ada? Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya cuma ingin menyimpulkan apa yang saya dapatkan sesuai yang dicontohkan tadi oleh Bapak. Ketika menjelaskan cara atau metode dari tiga tokoh besar di Indonesia yang bisa diambil sebagai contoh dalam menghadapi audiens atau orang banyak. Yang saya tangkap bahwa ketiga dari tiga sosok tokoh tersebut kadang dalam satu pentas, dalam satu tampilan itu kadang kita mengkolaborasikan itu semua. Ada kalanya kita harus lembut, ada kalanya kita harus tegas, dan ada kalanya kita harus istilahnya bersikap seperti diri sendiri. Ya, seperti yang dicontohkan tadi oleh Bapak bahwa ketika Pak Harmoko tampil di hadapan massa yang begitu banyak, saya berkesimpulan bahwa beliau itu mengeraskan tangannya di belakang itu adalah untuk menekan emosinya atau mengontrol mentalnya, jiwanya, supaya bisa istilahnya menghadapi masa yang begitu banyak. Kemudian yang kedua tentang Bung Karno, sedikit saya juga pernah melihat pidato beliau yang sangat menggebu-gebu itu. Kalau kita simpulkan dari beliau bahwa cara tampil di hadapan orang banyak itu salah satu kunci untuk menguasai diri adalah dengan suara. Iya. Karena kadang kalau kita dengan suara yang lemah gemulai seterusnya, suatu saat kita akan down. Apalagi kalau kita menghadapi orang yang kadang kita tampil di hadapan orang itu kita menilai bahwa orang yang di hadapan kita ini lebih jauh dari kita. Dan ini kadang yang membuat materi yang ingin kita sampaikan kadang lupa. Karena kita menganggap diri kita ini di bawah. Walaupun sebenarnya itu tidak jadi masalah. Cuma untuk menekan agar supaya kita bisa mengontrol diri, ya itu harus tegas, ya. Dan kemudian harus dengan intonasi dan suara yang bisa kita kontrol dengan baik. Ya. Kemudian yang terakhir, minta maaf terlalu panjang. Yang terakhir tentang Buya Hamka. Ya. Kalau beliau memang harus, bagi saya harus kita ambil contoh juga beliau, di mana ketenangan di situ dan kelemah lembutan itu yang ditonjolkan. Iya, bagaimana beliau menghadapi banyak orang tidak dengan suara yang lantang bagaimana, akan tetapi dengan irama-irama yang istilahnya lebih cenderung kepada kelemah lembutan menghadapi banyak orang. Karena kadang begini Pak, karena yang namanya penilaian seseorang itu beda-beda. Kadang ada yang menyukai kita apabila dengan suara yang lantang, kadang ada yang menyukai kita dengan materi-materi yang humor. Tapi kadang ada orang yang menilai kita dan menerima kita apabila kita langsung pada intinya yang berpenuh dengan bobot.
Nah, inilah masyarakat yang akan kita hadapi dengan tingkat penerimaan dan cara pandang mereka terhadap diri kita itu kadang berbeda. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita semua sependapat dengan apa yang disampaikan sahabat kita, teman kita. Jadi saya kira kita sependapat Pak, bahwa Pak Harmoko tadi mengatakan begini, Pak Soekarno, Buya Hamka, sekarang inilah manfaat, salah satu manfaat atau gunanya kita berkumpul di sini. Salah satu di antaranya adalah melahirkan orator-orator cilik yang ternyata berbeda dari mereka ini yang sudah sini. Jadi Bapak Ibu, kita berbincang-bincang di sini. Mari kita mencoba melahirkan orator-orator cilik yang ternyata ketika dicari gaya siapa ini, dia muncul dengan gayanya sendiri. Iya. Tadi yang saya contohkan itu adalah contohnya kalau yang ini bicara lebih menekankan suara yang lantang. Kalau ini lebih lembut, kalau ini lebih banyak lucunya. Kita ambil yang mana, kalau bisa jadikan saja sumber inspirasi ini ide untuk menciptakan anak-anak kita menjadi orator ulung nantinya. Saya kira seperti itu. Masih ada Bapak Ibu? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit memberikan saran atau pertanyaan yang intinya adalah sharing Pak ya. Karena kami juga sebenarnya tidak berbakat untuk berpidato, hanya teorinya tidak kuasai. Kalau kita melihat beberapa orator yang ulung seperti Pak Soekarno itu yang bisa berpidato berjam-jam tanpa ada konsep. Kalau saya itu memang bakat beliau memang Pak. Mungkin kita lihat Hitler yang begitu penguasa Nazi itu luar biasa, menguasai dunia memang karena pidatonya. Yang saya ingin tanya Pak adalah apakah anak-anak kita atau orang yang tidak punya bakat untuk berpidato bisa kita untuk pelatih dan bisa untuk main berpidato? Ataukah hanya yang punya bakat pidato yang bisa untuk kita latih untuk berpidato? Yang selanjutnya adalah kita melihat nanti anak-anak berpidato kan mungkin punya gaya masing-masing. Kita mungkin tidak terlalu dibatasi tentang bagaimana gayanya anak nanti. Yang penting kita kembali ke tujuan pidato, yaitu menyampaikan pesan. Karena itu pidato persuasi dan untuk mengajak, membujuk orang apa yang akan kita harapkan. Tapi ini pidato secara umum berarti ada pesan yang akan disampaikan. Apakah berupa pesannya itu disampaikan dengan gaya sendiri, dengan mimik sendiri, dengan intonasi sendiri. Tapi saya kira kalau kita sudah perkenalkan bahwa begini yang bagus itu. Kalau anak mau suka silakan. Saya kira untuk sementara demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama dulu bakat apakah atau bagaimana melatih anak yang tidak berbakat ya? Iya Pak. Saya juga terima kasih Pak ya, masih apa? Saya juga lupa bakat ini tentang kepercayaan diri Pak. Iya, kami masih kepercayaan diri karena terus terang saya sendiri kan biasa juga diminta untuk sedikit pidato
Karena kebetulan kan pengurus masjid atau ada yang, ketika saya ingin berdiri di depan, ada konsep tiba-tiba hilang. Mungkin kenapa? Saya lihat tidak hilang. Yang hilang bagaimana cara kepada pembicaraan itu bisa terbang dengan baik, bisa menginginkan. Karena Pak, kalau bakat saya kira saya tidak tahu apakah saya punya bakat atau tidak. Yang penting seperti itu yang saya rasakan, Pak. Karena yang teorinya ya, alhamdulillah tidak kuasa ini. Ya seperti Pak saya di Elixir itu, Ustaz almarhum Pak luar biasa saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Yang pertama sekalian melatih anak yang tidak berbakat dengan bagaimana dia bakat dengan bagaimana memunculkan kepercayaan diri. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa saya akan menyampaikan 4 hal, salah satu di antaranya rahasia pelatih yang sering terlupakan oleh pelatih itu sendiri. Kita menganggap, dan itu pasti, bahwa semua orang memiliki kecerdasannya sendiri. Semua orang memiliki kecerdasan apa itu. Karena itu semua anak bisa berbicara. Karena itu semua orang bisa berbicara. Karena itu semua orang bisa berbicara. Persoalannya latihan. Persoalannya latihan. Contoh, Bapak Ibu yang tidak pernah berpidato di depan orang banyak, adakah misalnya? Ada. Kemudian kita berkali-kali. Jadi itu tadi persoalan bakat. Andai misalnya kita menemukan anak yang tidak berbakat tetapi berminat, mau sekali, mau doang, tapi dilatih tidak punya bakat ini anak. Sebenarnya anak itu juga bisa. Jadi sekali saya ulangi, sebenarnya anak itu juga bisa. Tergantung bagaimana kita melatihnya. Anak yang tidak tahu membaca saja bisa membaca, kan sama. Anak yang tidak tahu membaca bisa membaca. Kita yang tidak tahu mengajar, berdiri di depan orang banyak, ternyata kita bisa. Apa yang menyebabkan itu? Latihan. Nah, kedua, kepercayaan diri Bapak Ibu, Pak Haji. Selalu saya katakan kepada siswa saya, kalau saya suruh mereka tampil untuk